tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Alvin dan di video kali ini aku akan membuat video tentang membuat program. Yap. Kali ini aku akan membuat video tentang membuat program yang mana program tersebut digunakan untuk mencari sebuah akar persamaan polinomial dengan 4 metode. Metode yang kita gunakan yaitu ada metode bisection, metode regular falsi, Noethern Raphson, dan secant. Oke. Daripada berpanjang lebar, langsung saja kita ke programnya. Oke, langsung saja kita akan membuat program aplikasi tersebut menggunakan Python. Di sini menggunakan aplikasi Python 3 dan untuk membuat program tersebut saya menggunakan text editor yaitu Visual Studio Code. Oke, langsung aja. Oke, jadi untuk program Python-nya kita udah selesai bikin. Di sini ada fungsi main yaitu untuk program utamanya dijalankan. Kemudian ada fungsi bisection itu untuk menemukan akar persamaan tersebut dengan metode bisection. Lalu ada regular falsi, tentunya untuk menemukan akar persamaan dengan metode regular falsi. Ada Noethern Raphson, secant. Kemudian ada sebuah fungsi khusus yaitu fungsi mengetik, di mana fungsi ini hanya saya gunakan untuk estetika. Oke, lanjut. Kita akan bahas satu persatu mulai dari fungsi main. Nah, pertama ada print for green. Nah, fungsi ini saya gunakan untuk menampilkan tulisan supaya bisa menjadi berwarna hijau. Nah, saya menggunakan import colorama yaitu untuk menjadikan tulisan tersebut berwarna. Kemudian di sini mengetik ini adalah sebuah tampilan di mana nantinya tampilan Python tersebut seperti ketika kita sedang mengetik. Nah, pertama-tama itu kita memilih metode apa yang akan kita gunakan, yaitu kita simpan dalam variabel p atau variabel pembantu gitu. Nah, jika variabel p tersebut yaitu 1 atau bisection, 2 atau regular falsi, dan atau 4 secant, maka di situ kita akan diminta untuk memasukkan input 2 buah titik x1 dan titik x2. Namun jika yang kita masukkan itu bukan angka 1, 2 atau 4 tetapi angka 3, maka kita hanya diminta untuk memasukkan 1 titik. Kemudian kita akan memasukkan fungsi, di mana fungsi tersebut kita masukkan dengan format yang bisa dimengerti oleh Python. Nah, selanjutnya di sini kita untuk mengecek metode mana yang akan kita gunakan. Yang pertama tuh, jika pilihan tersebut 1, maka kita memanggil fungsi dari bisection. Tetapi jika yang kita pilih itu 2, maka dia akan memanggil fungsi regular falsi. Begitu juga untuk Noethern Raphson dan secant. Nah, bagaimana jika kita salah mengetikkan ketika memilih metode tersebut? Maka di sini akan ditangani oleh else print 404 input metode tidak ditemukan. Selanjutnya pada fungsi bisection. Ketika kita memanggil fungsi bisection, maka kita diminta untuk
memasukkan 3 parameter, yaitu parameter A, B, dan Fn, dimana A dan B ini merupakan titik-titik yang kita masukkan tadi, dan Fn ini fungsi yang kita masukkan pada awal pertama tadi. Kemudian kita deklarasikan sebuah variabel baru bernama f, yang mana variabel tersebut akan menjalankan fungsi tersebut. Supaya kita menjalankan fungsi tersebut, kita perlu memanggil sebuah fungsi dari Python juga yang bernama eval. Kemudian di dalam eval tersebut ada eval lambda x, dimana nantinya eval lambda ini akan menjalankan fungsi yang telah kita inputkan tadi. Nah, selanjutnya bisection itu kan kita lihat dulu apakah fungsi A dikali dengan fungsi B tersebut kecil dari 0. Nah, ketika fungsi A dan fungsi B ini besar dari 0, maka titik-titik yang kita masukkan tadi tidak memiliki akar, dan kita diminta untuk menginputkan kembali titik-titik dan fungsi. Jadi di sini kita balik lagi ke fungsi main atau fungsi utama tadi. Nah, tetapi jika fungsi A dan fungsi B tersebut kecil dari 0, maka program akan langsung berjalan. Kita deklarasikan variabel bernama variabel C. Sesuai namanya, bisection method itu adalah fungsi bagi dua. Jadi C itu adalah bagi dua antara titik A dan titik B. Jadi titik A ditambah dengan titik B lalu dibagi dua, maka itulah titik C. Kemudian kita akan mencari fungsi pada titik C tersebut. Nah, kita sudah menyimpan fungsi C pada sebuah variabel yang bernama fc. Jadi kita tampilkan ke layar untuk titik C tersebut nilainya berapa. Nah, di sini print %.6f ini berarti menampilkan sebuah variabel float yang dimana di 6 angka di belakang koma. Nah, di sini kita akan lakukan lagi pengecekan apakah fungsi C dikali dengan fungsi A kecil dari 0. Jika ya, maka kita ubah nilai B menjadi C. Dan jika tidak, maka yang kita ubah adalah nilai A, yang dimana nilai A tersebut kita isi dengan C. Lalu di bawahnya kita lakukan pengecekan apakah nilai mutlak dari fungsi C tersebut kecil atau sama dengan 0,001, maka kita akan memberhentikan program tersebut, dimana langsung saja kita tampilkan hasilnya tersebut, ya seperti akar persamaannya ya sama dengan ya nilai C dan juga fungsi dari C tersebut. Kemudian kita return untuk memberhentikan program. Tetapi jika nilai absolut C ini masih belum kecil dari epsilon tersebut atau 0,00001, maka kita akan memanggil fungsi bisection lagi, yang mana fungsi bisection ini memanggil dirinya sendiri disebut dengan rekursi. Nah, kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode regulavalsi. Pada metode regulavalsi ini kita juga membutuhkan 3 variabel atau 3 parameter yang sama seperti metode bisection tadi, yaitu variabel A, B, dan Fn. Selanjutnya kita isi nilai variabel F dengan fungsi dari Fn tersebut, dan kita lakukan juga pengecekan apakah fungsi A dikali dengan fungsi B tersebut besar atau kecil dari 0. Jika besar,
maka dia sudah dipastikan tidak memiliki akar. Nah, tetapi jika tidak, maka di sini kita mulai memasukkan rumus dari metode regularisasi tersebut. Yang mana rumusnya adalah di sini C, variabel C adalah hasil dari titik A dikurang dari fungsi A dikali dengan titik B dikurang titik A dibagi oleh fungsi B dikurang dengan fungsi A. Maka kita sudah mendapatkan nilai C. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai fungsi dari C tersebut atau FC. Kita simpan pada variabel FC dan kita tampilkan sebagaimana kita menampilkan pada metode bisection pertama tadi. Nah, di sini juga kita lakukan pengecekan yang sama dengan metode bisection tadi, yaitu apakah fungsi C dikali dengan fungsi A tersebut kecil dari 0. Jika ya, maka kita mengisi titik kedua atau B dengan C. Tetapi jika tidak, kita mengisi titik A dengan C. Nah, di sini juga dilakukan apakah nilai mutlak dari fungsi C tersebut kecil atau sama dengan epsilon. Jika ya, maka program akan langsung berhenti dan menampilkan nilai akar persamaan dari fungsi tersebut. Tetapi jika tidak, maka fungsi tersebut akan melakukan rekursi lagi, yaitu memanggil fungsinya sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode yang ketiga. Pada metode yang ketiga ini kita akan memerlukan turunan dari fungsi tersebut. Dan kita cuma membutuhkan satu titik, yaitu kita isi parameter A dan Fn. Nah, selanjutnya untuk fungsi kedua ini adalah fungsi turunan dari Fn tersebut. Yang mana di sini saya menggunakan SAMP yang sudah saya import pada bagian header. Kita lakukan dengan sim div fn dan kita ubah fungsi tersebut menjadi string. Kemudian kita juga lakukan pemanggilan fungsi yang aslinya, yaitu dengan eval lambda x dari fn dan eval lambda x dari hasil turunan fungsi tersebut. Nah, di sini kita akan langsung menjalankan program tersebut, di mana rumusnya itu kita akan mencari titik kedua, yaitu titik B yang kita isi dengan titik A dikurang dengan fungsi A per fungsi turunan dari A. Kemudian kita akan mencari nilai dari fungsi pada titik 2 tersebut. Dan kita juga lakukan pencarian apakah nilai mutlak dari fungsi titik kedua itu sudah mendekati epsilon atau kecil sama dengan epsilonnya. Nah, jika sudah, maka kita akan lakukan print hasil dari fungsi tersebut. Nah, tetapi jika tidak, maka kita ubah titik A tersebut menjadi titik yang kedua atau titik B. Dan kita lakukan rekursi kembali pada fungsi tersebut. Nah, selanjutnya pada metode terakhir yaitu metode second. Pada metode second ini kita juga membutuhkan 3 variabel, yaitu variabel A, B, dan Fn. Kemudian seperti metode bisection dan regularisasi, fungsi tersebut juga dipanggil, yaitu eval dari lambda dari parameter Fn. Kemudian kita akan mencari titik ketiga atau kita simpan pada variabel C, yang mana untuk mencari variabel C tersebut kita lakukan dengan titik kedua atau B dikurang dengan fungsi B dikali
dengan B dikurang A dibagi oleh fungsi B dikurang fungsi A. Nah, jika nilai C sudah ditemukan, kita juga mencari nilai dari fungsi C. Nah, di sini saya menulisnya apakah fungsi C tersebut masih lebih besar daripada epsilon. Jika masih lebih besar, maka kita lakukan lagi perubahan nilai titik tersebut, di mana titik A kita isi dengan titik B dan titik B tersebut kita isi dengan titik C. Kemudian kita lakukan rekursi, yaitu kita panggil metode secant. Namun jika nilai absolut atau nilai mutlak dari fungsi C tersebut sudah mendekati epsilon, maka program akan berhenti dengan menampilkan nilai C dan nilai dari fungsi C tersebut, dan program akan berhenti dengan breakdown. Dan pada fungsi yang terakhir yang di bawah ini adalah fungsi untuk mengetik, di mana fungsi ini akan memberi style pada terminal untuk menampilkan tulisan satu persatu. Nah, di sini saya sudah menjelaskan semua fungsi dari program polinomial atau pencarian akar ini. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan program tersebut, di mana kita akan menjalankannya dengan titik yang sama dan juga fungsi yang sama. Nah, kita coba jalankan. Ini adalah hasil dari fungsi mengetik tadi, dan juga akan menjadi berwarna. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan metode mana yang kita gunakan. Kita akan lakukan satu persatu, mulai dari metode bisection, regula falsi, kemudian Newton-Raphson, dan metode secant. Oke, kita akan masukkan metode yang pertama, yaitu bisection. Titiknya itu titik 1 dan titik 2. Kemudian fungsi yang kita gunakan di sini sudah kita pastikan sama semua, jadi kita pakai X pangkat 3 ditambah dengan X pangkat 2 dikurang dengan 3 kali X dikurang 3. Pada fungsi bisection di sini pada setiap iterasinya ditampilkan nilai dari titik C dan fungsi dari titik tersebut, dan sudah didapatkan persamaannya yang mana nilai fungsinya mendekati dari epsilon, yaitu pada titik 1,732052. Nah, metode kedua yaitu metode regula falsi, kita masukkan nilainya 2. Titik pertama yaitu 1, titik kedua yaitu 2, lalu fungsinya itu X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 3 kali X dikurang 3. Nah, tiap iterasi dari metode regula falsi juga ditampilkan di sini, dan iterasi yang dipakai juga lebih singkat. Dan hasil yang mendekati dengan epsilon tersebut adalah pada titik 1,73205, dan kita pastikan hasilnya sama dengan pencarian dengan metode bisection tadi, metode Newton-Raphson. Kita masukkan nilainya yaitu 3. Bukan di sini. Kita masukkan nilainya 3. Titiknya itu 1 dan fungsinya itu X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 3 kali X dikurang 3. Hasilnya tidak akan beda jauh ya. 1,73205.
Selanjutnya kita akan lakukan pencarian lagi dengan metode yang terakhir, yaitu metode second. Titik yang kita pakai adalah titik 1 dan titik 2. Kemudian fungsinya sama, yaitu X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 3 kali X dikurang 3. Nah, pada metode second juga hasilnya sama, yaitu akar persamaannya yaitu 1,73205. Jadi pada metode regula falsi, dissection, Newton-Raphson, dan secant, kita menentukan atau memakai dua titik, yaitu titik 1 dan titik 2. Dan fungsinya yaitu X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah dikurang 3X dikurang 3. Nah, di sini sudah kita buktikan bahwa hasil pada metode dissection, regula falsi, Newton-Raphson, dan juga secant hasilnya sama, yaitu 1,73205. Baiklah, sekian penjelasan program dari saya. Wah. Nah, gimana ini guys? Kalian kan udah lihat tadi tuh kode programnya, mulai dari baris pertama sampai baris ke 100 tadi, rasanya tadi ada. Kode programnya panjang, ada 4 fungsi untuk mencari satu nilai doang. Dan itu membutuhkan waktu 2 hari. Dan dalam waktu 2 hari itu kadang ada error, kadang juga istirahat lah, pusing. Mungkin kalian yang melihatnya aja gitu ya, yang nontonnya aja itu pusing lihatnya. Jadi untuk sedikit menghargai perjuangan saya dalam membuat kode tersebut, kalian bisa klik like pada video ini ya. Like tersebut mungkin sangat berguna bagi saya untuk mendapatkan nilai UAS yang tinggi pada tugas akhir ya. Jadi guys, klik like, oke? Oh iya, untuk kode program tersebut juga akan aku bagi secara gratis di GitHub. Akan dicantumin linknya di bawah nanti di deskripsi. Jadi cek ke GitHub-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.